Haleluya! Puji Tuhan, selamat pagi bagi kita semua. Kita sangat bersyukur kalau kita boleh ada sampai hari ini. Ini semua hanya karena kasih karunia Tuhan. Semua hanya karena kebaikan Tuhan yang Tuhan selalu nyatakan di dalam kehidupan kita semua. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita lebih jauh dalam melakukan aktivitas kita di hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita selalu rindu akan kebenaran firman Tuhan. Kita selalu rindu dituntun oleh kebenaran firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu sanggup untuk menolong kehidupan kita semua. Renungan pada pagi hari ini dalam kitab Yohanes 2 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Puji Tuhan. Tema renungan pada pagi hari ini yaitu Yesus adalah solusi yang tepat. Saudara, di peristiwa di perkawinan di Kana ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Sang Mesias yang dijanjikan itu. Tetapi sayangnya, pada saat itu orang-orang tidak percaya kepada Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan renungan pada pagi hari ini, kita adalah orang-orang yang percaya bahwa Yesus adalah Sang Penolong, bahkan Sang Juru Selamat kehidupan kita semua. Saudara, di dalam dunia ini tidak ada sejarah yang menceritakan bahwa air bisa berubah menjadi anggur yang terbaik di waktu yang sangat singkat, selain peristiwa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Pada saat itu, peristiwanya kehabisan anggur. Tetapi Yesus adalah solusi yang tepat. Yang tadinya habis anggur berubah menjadi kelimpahan anggur, bahkan anggur yang berkualitas. Kenapa hal itu terjadi, saudara? Karena di situ ada Yesus Kristus. Yesus yang adalah Sang Pengubah keadaan, Yesus yang adalah Sang Pemberi mujizat hadir di situ. Yesus pulihkan keadaan pada saat itu, saudara. Saudara, mungkin hari-hari ini kita sedang seperti peristiwa di Kana ini. Kita kehabisan anggur. Anggur juga berbicara tentang sukacita. Adakah di antara kita hari-hari ini kehabisan sukacita? Ingat, Yesus adalah solusi yang tepat. Atau ada di antara saudara yang hari-hari ini kehabisan kesabaran karena menghadapi situasi yang begitu rumit. Atau seakan-akan saudara kehabisan jalan keluar, tidak tahu harus minta pertolongan dari mana. Ingat, Yesus adalah solusi yang tepat. Pada pagi hari ini ada beberapa hal yang perlu kita pelajari dari peristiwa di perkawinan di Kana ini. Yang pertama, kita harus libatkan Yesus. Libatkan Yesus, saudara. Sebagaimana di ayat 1 dan 2 berkata, pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, apapun keadaan yang kita hadapi saat ini, baik keadaan senang, keadaan suka, seperti dalam perkawinan di Kana ini berbicara tentang kebahagiaan. Jangan lupa, saudara, hadirkan Yesus di keadaan yang kita anggap senang. Dan di dalam segala keadaan kita libatkan Yesus. Di dalam keadaan kita terpuruk sekalipun, kita tetap libatkan Yesus. Karena Yesus adalah solusi yang tepat untuk kehidupan kita. Yesus adalah solusi yang tepat karena Dia sanggup menolong, Dia sanggup menyatakan kuasanya bagi kita yang mau terus melibatkan Yesus hadir di dalam kehidupan kita. Libatkan Yesus di keluargamu, libatkan Yesus di pekerjaanmu, libatkan Yesus di setiap aktivitas yang engkau jalani setiap hari. Jangan lupakan Tuhan. Libatkan Yesus juga di setiap keputusan-keputusan yang kita ambil, baik keputusan yang kelihatannya kecil maupun keputusan besar. Tetap libatkan Yesus. Maka engkau akan lihat Yesus bekerja dengan luar biasa ketika engkau melibatkan Yesus di setiap aspek kehidupan kita semua.
Poin yang kedua saudara, hal yang perlu kita pelajari dalam peristiwa ini, yaitu kita memiliki keyakinan yang teguh, kepercayaan yang teguh kepada Yesus. Di ayat yang ketiga dan 4 firman Tuhan berkata, ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepada Yesus, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Saudara, Maria tahu kemana harus dia pergi saat ada masalah. Maria tidak mengeluh kepada tamu lain, saudara. Maria langsung melapor kepada Yesus. Kenapa Maria sangat yakin kepada Yesus? Karena Maria sudah melihat tanda-tanda ajaib ketika Yesus masih dalam kandungannya sampai Yesus dilahirkan. Ada begitu banyak tanda-tanda heran yang menyertai pribadi Yesus. Oleh sebab itu Maria tidak ragu kepada Yesus pada saat itu. Ketika ada masalah, Maria langsung datang melapor kepada Yesus. Maria datang kepada solusi yang tepat, yaitu Yesus Kristus, sumber pertolongan dan sumber keajaiban. Dan kita tahu bersama, Yesus melakukan hal yang dahsyat dan ajaib. Tetaplah percaya kepada Yesus. Ingat, Yesus sanggup mengubah yang tadinya air menjadi anggur. Mungkin engkau sedang menghadapi kemustahilan saat-saat ini. Ingat, Yesus sanggup mengadakan dari yang tidak ada menjadi ada. Yesus sanggup membukakan jalan di saat tiada jalan. Karena Dia adalah solusi yang tepat. Pesan firman Tuhan pagi hari ini, biarlah dalam setiap apapun yang kita hadapi, kita tetap melibatkan Yesus. Karena Yesus adalah solusi yang tepat. Kita tetap percaya kepada Yesus. Sekalipun keadaan mustahil, tetapi ingat, bagi Tuhan Yesus tidak ada perkara yang mustahil. Tetap percaya kepadanya dan percayalah saudara, Tuhan Yesus tidak akan pernah mempermalukan orang-orang yang bergantung penuh kepada Tuhan. Orang-orang yang percaya penuh kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang datang mengingatkan kami pada pagi hari ini. Apapun situasi yang kami hadapi, baik dalam keadaan senang maupun susah, kami mau tetap melibatkan Yesus di setiap hari hidup kami, di setiap aktivitas hidup kami, di setiap pekerjaan dan dalam pelayanan kami. Kami mau tetap melibatkan Engkau Yesus sebagai Tuhan, Sang Penolong dan Sang Juru Selamat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, diberkatilah bangsa kami, bangsa Indonesia. Biarlah Indonesia diselamatkan bagi kemuliaan Tuhan. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Tuhan yang ada di GPDIC OTW Temanggung. Mulai dari Bapak dan Ibu Gembala sampai kepada seluruh jemaat Tuhan. Biarlah tetap dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melangkah di hari ini dengan sebuah kepastian bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dan kami akan tetap terus melibatkan Engkau Yesus. Kami akan tetap percaya kepada Yesus sebagai Tuhan, Penolong dan Juru Selamat hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.